Maes Hilgers batal gabung timnas Indonesia, Shin Tae-yong, hamstringnya tidak baik. Kevin Dix langsung ikut latihan timnas Indonesia jelang hadapi Jepang. Timnas Indonesia ikut rayakan gelar juara ASEAN Futsal Championship 2024 usai Timnas Futsal Indonesia tiba di Jakarta. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bicara penyebab Maes Hilgers batal bergabung pada matchday 5-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, otot hamstring pemain berdarah Manado itu tidak dalam kondisi prima. Hilgers sejatinya masuk dalam 27 daftar pemain Timnas Indonesia untuk hadapi Timnas Jepang dan Timnas Arab Saudi. Akan tetapi, pemain FC20 itu batal bergabung. Batalnya Hilgers bergabung ke Timnas Indonesia cukup mengejutkan publik. Pasalnya, bek berusia 23 tahun sempat tampil saat FC20 menahan imbang Ajax Amsterdam dengan skor 2-2 pada Minggu, 10 November 2024, lalu. Terkait hal itu, Shin meluruskan situasi Hilgers. Pelatih berusia 54 tahun itu mengungkapkan cedera hamstring yang diderita sang pemain tidak baik sehingga harus menjalani pemulihan bersama klubnya. Bukan saya yang tidak panggil. Tapi dari timnya tidak melepas pemainnya, Maes Hilgers, dengan alasan, cedera, hamstringnya tidak baik, diungkap Shin kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia, MPI, Selasa, 12 November 2024. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, juga membenarkan soal situasi Hilgers. Ia menyatakan, FC20 sudah memberitahu Timnas Indonesia kalau sang pemain masih harus menjalani pemulihan cedera hamstring. Berkaitan dengan Maes, yang pertama dia sendiri kondisinya masih hamstring, sehingga klubnya memberitahukan pada kami untuk harus merawat Maes dan lakukan terapi di Twente sehingga Maes tidak berangkat ke Indonesia, papar Sumarji. Untuk diketahui, Hilgers mengalami cedera hamstring saat FC20 melawan Willem II pada Sabtu 2 November 2024. Ia juga sempat menepi satu laga saat menghadapi OGC Nice dalam lanjutan Liga Eropa 2024 hingga 2025. Timnas Indonesia sudah mulai berlatih jelang hadapi Jepang di Stadion Madia pada Selasa, 12 November 2024. Skuad Garuda sudah lengkap diisi 27 pemain, termasuk Kevin Dix. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jumat 15 November 2024. Selang 4 hari, skuad Garuda akan menjamu Timnas Arab Saudi. Kevin Dix langsung ikut latihan Timnas Indonesia jelang hadapi Jepang. Kevin Dix langsung ikut sesi latihan Timnas Indonesia jelang menghadapi Timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal, ia baru tiba di Jakarta pada Selasa, 12 November 2024, sore waktu Indonesia Barat. Pantauan MNC Portal Indonesia, MPI, di lokasi, skuad Timnas Indonesia sudah lengkap berisi 27 pemain. Jumlah tersebut sudah termasuk Dix yang tiba sore hari ini. Alih-alih merasa lelah karena perjalanan jauh, Dix langsung menggeber latihan dengan para pemain Timnas Indonesia. Momen menarik juga terjadi sebelum skuad Garuda memulai latihan, di mana Dix memperkenalkan diri di tengah-tengah pemain. Setelah itu, mereka memulai latihan dengan berlari memutari lapangan di Stadion Madia Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta. Sebelumnya, Dix mendapat pelukan hangat dari pelatih Shin Tae-yong di hotel tempat tim menginap. Ia mengaku sudah tidak sabar untuk membela Timnas Indonesia. Saya sangat bersyukur dengan orang-orang di sekitar sini. Dukungan mereka di bandara juga di media sosial saya. Saya menyukainya dan ingin berterima kasih kepada semua. Kata Dix, dikutip dari akun Instagram Timnas Indonesia. Saya tidak sabar bertemu kalian di hari Jumat. Senang melihat dukungan ini. Saya sangat bersemangat. Imbu pria berusia 28 tahun itu. Dix berpeluang besar debut dengan Timnas Indonesia saat menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Jumat 15 November 2024. Setelah itu, tim Merah Putih berjumpa Timnas Arab Saudi pada 19 November. Timnas Indonesia ikut rayakan gelar juara ASEAN Futsal Championship 2024 usai Timnas Futsal Indonesia tiba di Jakarta. Tim nasional, Timnas,
Indonesia ikut merayakan gelar juara ASEAN Futsal Championship 2024 yang baru saja diraih oleh Timnas Futsal Indonesia. Kedua tim pun berjumpa di acara makan malam yang berlangsung di Fairmont, Jakarta, pada Senin 11 November 2024. Kedatangan Timnas Futsal Indonesia mendapatkan tepuk tangan meriah dari tim asuhan Shin Tae-yong itu. Mereka pun saling bersalaman satu sama lainnya. Pemain Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand terlihat bangga dengan prestasi tim asuhan Hector Souto tersebut, sebab dia menyampaikan pesan dengan suara lantangnya buat prestasi Timnas Futsal Indonesia. Selamat Timnas Futsal yang telah menjadi juara, kata Marcelino Ferdinand. Selain itu, seluruh pemain Timnas Futsal dan Indonesia bersama menyanyikan lagu penanda keberhasilan menjadi juara, We Are the Champions. Hal itu membuat suasana ruangan begitu hangat dengan atmosfer yang tercipta. Selepas itu, Timnas Indonesia dan Futsal berfoto bersama dengan Piala ASEAN Futsal Championship 2024. Pemain kedua tim pun melemparkan senyuman dalam saat-saat itu. Prestasi Timnas Futsal juga sebagai motivasi untuk Timnas Indonesia. Sebab, mereka akan tampil dalam fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia akan melawan Jepang, 15 November 2024, dan Arab Saudi, 19 November 2024. Kedua laga itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Sesi latihan Timnas Jepang penuh keceriaan jelang hadapi Timnas Indonesia. Timnas Jepang kembali menggelar sesi latihan jelang menghadapi Timnas Indonesia. Sesi kali ini lagi-lagi digelar di lapangan Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, Rabu, 13 November 2024, sore waktu Indonesia Barat. Wataru Endo dan kolega dijadwalkan berlatih mulai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Namun, menurut pantauan MNC Portal Indonesia, MPI, di lokasi, pasukan Hajime Moriyasu sudah datang dari pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Kedatangan para pemain Jepang disambut antusias oleh penggemar yang sudah menunggu. Sesi itu pun dimulai tepat pada waktunya. Walau begitu, pemain-pemain Jepang bergegas melenggang ke lapangan selepas turun dari bus. Mereka langsung bersiap untuk melakukan pemanasan dan latihan pun dimulai. Para pemain Jepang awalnya melakukan pemanasan dengan berlari mengelilingi lapangan A Kompleks GBK. Setelah itu, mereka berlatih kucing-kucingan atau rondo. Awak media yang hadir pun boleh mendekat ke sesi latihan terbuka itu. Untuk pantauan Football TV, para pemain Jepang berlatih dengan ceria tanpa beban. Mereka sesekali melemparkan canda dan tertawa ketika sesi latihan rondo. Meski begitu, latihan tetap berjalan serius sebagaimana mestinya. Tim kepelatihan Jepang tetap mengarahkan anak asuhnya. Sementara itu, laga Indonesia versus Jepang merupakan lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Jumat 15 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Reaksi Kelvin Verdong dan Koki Ogawa bakal saling berhadapan di laga Timnas Indonesia versus Jepang. Saling lempar pujian. Reaksi Kelvin Verdong dan Koki Ogawa bakal saling berhadapan di laga Timnas Indonesia versus Jepang akan diulas Okezone. Mereka malah saling lempar pujian. Diketahui Kelvin Verdong dan Koki Ogawa merupakan rekan setimnya di NEC Nijmegen. Kelvin mengatakan tidak akan mudah berhadapan dengan rekan setimnya itu di atas lapangan. Pasalnya, Koki Ogawa tentunya akan berjuang membawa Timnas Jepang meraih hasil maksimal dalam laga tersebut. Tetapi, Kelvin ogah gentar. Dia memastikan akan turut tampil optimal. Itu akan menjadi pertandingan yang berat, kata Kelvin Verdong di Jakarta, Selasa 12 November 2024. Kelvin Verdong mengatakan sempat berdiskusi dengan Koki Ogawa sebelum membela negara masing-masing. Dia dan Koki saling melemparkan pujian satu sama lainnya. Tentu saja, saya berbicara kepada rekan setim saya, Ogawa, si striker, Jepang. Mungkin akan bermain karena striker utama cedera, Ayase Ueda. Jadi, mungkin bermain dan kami bercanda satu sama lain, ucap Kelvin. Iya, dia mengungkap beberapa hal kepada saya tentang para pemain yang bagus. Namun, kami juga berbicara tentang tim kami tentang Indonesia dan mereka tahu bahwa kami punya tim yang bagus, sambungnya. Dengan kondisi di atas, menarik menantikan laga Timnas Indonesia versus Jepang. Pertemuan kedua tim akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat 15 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, sendiri saat ini berada di posisi kelima klasemen grup C dengan 3 poin.
Poin itu dari 3 hasil imbang dan sekali kekalahan, sementara itu, Jepang berada di posisi puncak klasemen dengan 10 poin. Poin itu dari 3 kemenangan dan sekali hasil imbang. FIFA akan jatuhkan sanksi lebih keras kepada timnas Indonesia. Media Vietnam sebut laga Jepang dan Arab Saudi dipantau ketat. FIFA disebut media Vietnam akan memantau pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Jumat, 15 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kemudian, timnas Indonesia akan menghadapi lawan yang tak kalah berat, yaitu Arab Saudi di Stadion GBK pada Selasa, 19 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 27 pemain terbaiknya untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi, namun, ada sedikit perubahan dari komposisi pemain yang sebelumnya dipanggil oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut. Maes Hilgers dipastikan dicoret oleh Shin Tae-yong karena sedang mengalami cedera hamstring. Dia mendapat cedera saat membela klubnya, FC Twente. Sebagai gantinya, Shin Tae-yong akan mengandalkan pemain keturunan yang baru saja resmi dinaturalisasi, Kevin Dix. Pemain FC Copenhagen ini telah resmi bisa membela skuad Garuda setelah proses perpindahan federasinya disetujui oleh FIFA. Indonesia wajib meraih poin untuk tetap menjaga peluang lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan masih tertahan di posisi kelima klasemen sementara grup C dengan koleksi 3 poin dari 4 laga. Setidaknya, Indonesia harus menempati minimal urutan keempat untuk lolos ke putaran keempat klasemen sementara grup C. Di tengah ambisi tersebut, media Vietnam, Tan Nien menyebut bahwa FIFA memantau ketat pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Hal ini merupakan imbas dari sanksi FIFA untuk timnas Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 periode September-Oktober. Berdasarkan rilis resmi di laman FIFA, Indonesia mendapat 4 sanksi karena melanggar kode disiplin pasal 14. Indonesia mendapat peringatan dari FIFA karena keterlambatan kick-off di pertandingan melawan Australia pada 10 September lalu. Namun, FIFA hanya memberikan peringatan kepada pasukan Shin Tae-yong yang dinilai melanggar FIFA Disciplinary Code, FDC, pasal 14. Hukuman kedua diberikan kepada Indonesia karena kesalahan serupa saat menghadapi Cina pada 15 Oktober 2024. Sayangnya, kesalahan berulang ini membuat FIFA menjatuhkan hukuman lebih berat yakni peringatan denda sebesar 5.000 CHF atau 89,4 juta rupiah. Kemudian, 2 personel timnas Indonesia pun mendapat sanksi dari FIFA di pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 lalu. Personel Indonesia yang mendapat sanksi dari FIFA, yaitu Sumarji selaku manajer tim dan Kim Jong-jin yang menjadi asisten pelatih Shin Tae-yong. Sumarji dilarang mendampingi timnas Indonesia selama 1 pertandingan dan denda sebesar 5.000 CHF atau 89,4 juta rupiah. Sementara Kim Jong-jin mendapat hukuman yang berat, yakni larangan mendampingi tim selama 4 laga dan denda sebesar 89,4 juta. Hukuman itu ternyata membuat FIFA memantau laga timnas Indonesia dan berpeluang memberikan hukuman lebih berat jika kembali ada pelanggaran. FIFA akan terus memantau secara ketat keamanan pada 2 pertandingan tim Indonesia pada November 2024, ditulis Tan Nien dikutip pada Rabu, 13 November 2024. PSSI mengungkapkan bahwa pihaknya mengakui ada pelanggaran kode disiplin yang dilakukan dan siap memperbaikinya. Kita patuh saja terhadap denda yang diberikan oleh FIFA, apalagi memang kita perlu evaluasi dan perbaiki diri apa yang memang menjadi kesalahan-kesalahan kita seperti yang telat kick-off dan sebagainya, kata anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Walau demikian, media Vietnam tersebut menyatakan bahwa FIFA akan tetap memantau laga Indonesia dan akan berikan sanksi lebih berat jika terjadi kesalahan serupa. Meski PSSI sudah memberikan komitmen tersebut, FIFA tetap menegaskan akan memantau ketat masalah keamanan saat tim Indonesia bermain kandang pada laga 5 dan 6 babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, ditulisnya. FIFA mengumumkan jika ada insiden yang terjadi, PSSI akan mendapat hukuman tambahan yang berat, ditambahnya. Setelah timnas Indonesia, negara ini diperingatkan agar tak dirugikan gara-gara keputusan AFC. Kirgistan diperingatkan agar tidak mengalami kerugian seperti timnas Indonesia gara-gara keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, perihal penunjukan wasit. Skuad Garuda telah melakoni 4 laga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, namun belum pernah menang. Pada Oktober lalu, tim asuhan Shin Tae-yong hampir meraih kemenangan pertamanya saat melawat ke rival untuk menghadapi Bahrain pada 10 Oktober 2024. Sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Mohamed Marhon. Timnas Indonesia mampu membalikan skor melalui gol-gol dari Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Tak dirugikan gara-gara keputusan AFC. Sayangnya, ketika 3 poin penuh ada di depan mata,
Timnas Indonesia gagal mengamankan kemenangan usai Marhon mencetak gol keduanya pada menit ke-99. Pada dasarnya, gol tercipta melebihi dari waktu injury time yang seharusnya, yang mana mewajibkan laga berakhir pada menit ke-96. Namun, wasit asal Oman Ahmed Alkaf membiarkan laga terus berlangsung hingga Bahrain menyamakan skor menjadi 2-2. Hal itu berujung kepada protes keras dari kubu Timnas Indonesia. Dengan PSSI pun melayangkan protes keras kepada AFC. Namun demikian, protes tersebut diabaikan dan Alkaf malah diizinkan untuk kembali bertugas dalam memimpin pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Selasa, 12 November 2024. Media asal Arab Saudi di media sosial X atas nama Football Lilima mengabarkan bahwa Alkaf bakal bertugas lagi pada Kamis, 14 November 2024, esok untuk laga Uni Emirat Arab melawan Kirgistan. Wasit asal Oman Ahmed Alkaf telah ditunjuk untuk memimpin laga UEA versus Kirgistan pada pertandingan di hari Kamis depan. Demikian cuitan di media sosial X tersebut. UEA merupakan negara Timur Tengah selagi Kirgistan berasal dari Asia Tengah, dan Alkaf pun dicurigai bakal kembali memihak kepada negara Timur Tengah, yaitu UEA. Salah seorang netizen memperingatkan Kirgistan agar tidak merasakan kerugian seperti Timnas Indonesia, karena Alkaf bisa memihak. Kalian para pemain Kirgistan harus bermain dengan pintar melawan wasit dan tim-tim Timur Tengah. Uang mereka kuat. Demikian cuitannya. Pertandingan itu sendiri akan diselenggarakan di UEA pada Kamis, 14 November 2024, malam WIB, dengan UEA dan Kirgistan bersaing sengit di klasemen. Mereka tergabung di grup A. UEA memiliki 4 poin dari 4 laga dan berada di pos ketiga, selagi Kirgistan menempati urutan kelima dengan catatan 3 poin dari 4 laga. Erda dipanggil Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024, keinginan Marcelino Ferdinand terpenuhi. Marcelino Ferdinand mengaku sangat ingin dipanggil Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 atau ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024. Keinginan itu kini sudah terwujud. Piala AFF yang akan bergulir 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 tidak masuk dalam agenda FIFA. Jadi, klub berhak tidak melepas pemain dalam ajang tersebut. Dalam pesta sepak bola Asia Tenggara itu, tim asuhan Shin Tae-yong akan menurunkan pemain-pemain U22. Hal itu agar tidak mengganggu fokus Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Marcelino mengatakan selalu ingin memberikan kontribusi untuk Timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Hal itu pun membuatnya berharap bisa membela timnya dalam Piala AFF 2024. Kami tahu Coach Shin turunkan U22, umur saya masih 20 tahun, kalau bilang ingin, jelas ingin karena buat timnas, kata Marcelino di Jakarta, dikutip Rabu, 13 November 2024. Mantan pemain Persebaya Surabaya itu mengatakan keputusan sepenuhnya berada di klubnya terkait diberikan izin atau tidak. Jadi, ia akan menerima dengan bijak apapun keputusan klub tersebut. Nantinya, saya juga ingin juara tapi sayangnya itu bukan jadwal FIFA. Jadi, saya lepas kendali, di klub keputusannya, tandasnya. Sementara itu, manajer Timnas Indonesia Sumarji sudah mengonfirmasi Marcelino akan dipanggil untuk turnamen tersebut. Dua pemain lain yakni Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam juga dimasukkan dalam daftar skuad.